Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diesti Ayu Kinasih dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang. Dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Matkul Achievement Motivation Training yang diampu oleh Bapak Hasan Bisri Isa Alfaris Eskom. Baiklah, karena saya rasa cukup untuk perkenalannya, di sini saya akan langsung saja. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mental blocking, contoh-contohnya, serta pengaruhnya pada kehidupan pribadi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan mental blocking? Mental block itu sendiri adalah melansir dari Tony Robbins merupakan kondisi di mana Anda tidak mampu berkonsentrasi. Ketidakmampuan berpikir jernih juga termasuk dalam mental block. Mental block juga disebut kelelahan mental. Jadi kesimpulannya, mental block adalah hambatan psikologis yang ada dalam diri seseorang untuk menghalangi seseorang untuk meraih kesuksesan. Ketika orang lain mampu untuk menghasilkan karya atau melakukan pekerjaan tertentu dengan baik. Yang dirasakan bagi orang yang memiliki mental block adalah merasa tidak lebih berharga dari diri mereka. Dia akan terus mengutuk diri bahwa dirinya tidak mampu dan merasa tidak berharga. Namun ketika mereka diberikan suatu peluang untuk berkarya, mereka malah menyia-nyiakannya karena merasa mereka tidak mampu atau malas memulai. Ini sangat berbahaya bagi kita yang masih muda. Masa muda merupakan masa di mana kita dapat berlari sekencang-kencangnya, berusaha sekeras-kerasnya, dan mengeksplor pengalaman baru untuk meraih tujuan kita. Adapun akibat dari mental block sendiri bisa mempengaruhi kinerja seseorang. Mental block bisa dialami oleh semua orang, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja, sering mengalami hal ini. Kehilangan ide dan tidak dapat berpikir jernih bisa mengakibatkan stres, terlebih saat sedang mengerjakan sesuatu yang penting. Adapun tips untuk kita yang mengalami mental block adalah yang pertama, menerima diri. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau kita masih komplain tentang kekurangan kita, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Terima diri kita sebagai seorang yang spesial. Gali potensi kita dan kembangkanlah. Adapun tips yang kedua yaitu yakin dengan kemampuan kita. Keyakinan akan kemampuanmu akan membuat kamu berpikir dengan leluasa tanpa adanya halangan. Dengan begitu, kamu pun dapat berpikir ide-ide kreatif untuk berkarya. Berbeda dengan orang yang memiliki mental block. Berpikir kreatif pun tidak bisa. Dia hanya akan mengkhawatirkan kekurangannya saja. Selanjutnya, untuk tips yang ketiga adalah melawan kemalasan. Kemalasan adalah musuh utama dalam diri. Ketika kamu ingin merubah hidup tapi kita hanya diam saja, seperti nonton drama terus, main game terus, nongkrong yang nggak penting, bagaimana kita akan maju ketika untuk memulai saja kita enggan? Walaupun godaan bantal dan kasur selalu menghampiri, kita harus ingat kalau kita ingin maju. Tips yang keempat yaitu mulailah dari hal kecil. Memulai dari hal kecil dapat kita rubah, misalnya selepas tidur, biasanya tidak merapikan tempat tidur. Saat ini ubah kebiasaan itu untuk merapikannya. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang berubah menjadi lebih baik akan menolong kita dalam merubah hal-hal besar dalam hidup kita. Selanjutnya, tips yang kelima yaitu teruslah mencoba. Ketika kita ingin maju dan menjadi pribadi yang lebih baik, maka janganlah takut untuk mencoba. Walaupun hasilnya gagal, kita akan mendapatkan pelajaran. Itu yang lebih penting. Selanjutnya, tips yang keenam, yaitu latih komunikasimu, belajarlah mengemukakan pendapat. Melatih komunikasi untuk belajar mengemukakan
pendapat yang kamu miliki, jangan sampai hal ini pun menghambat dirimu dalam kehidupan bersosial. Apalagi ketika kamu naksir si dia, bagaimana kamu ingin mendapatkan dirinya kalau ngobrol saja takut. Ini bisa menghambat jodohmu. Adapun contoh mental block, semisal seorang anak yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Anak tersebut memiliki cita-cita menjadi seorang pilot. Tetapi karena orang tuanya saja susah untuk menyekolahkannya sampai lulus SD, orang tuanya berkata kepada si anak agar jangan bermimpi terlalu jauh. Dan pada akhirnya, si anak ini mengalami mental block. Sang anak jadi takut bermimpi untuk menjadi seorang pilot. Anak tersebut membuang jauh-jauh mimpinya tersebut dan tidak mau memikirkan untuk menjadi seorang pilot kembali. Lalu apa sih penyebab mental block? Penyebab mental block adalah pikiran negatif. Program negatif bisa saja masuk ke pikiran kita, baik sadar maupun tidak sadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari lingkungan, keluarga, pergaulan, acara TV, pemikiran kita sendiri, dan masih banyak penyebab lain, program negatif ini sangat berbahaya apalagi jika sudah tersimpan di pikiran bawah sadar kita, baik secara sadar maupun tidak sadar. Seperti contoh di atas, secara tidak langsung orang tua tersebut sudah menanamkan program negatif kepada anaknya, yaitu mimpi yang besar hanya dapat diraih oleh orang kaya, yang menyebabkan mental block terhadap sang anak. Selain itu, mental block juga bisa terjadi karena pengalaman masa lalu yang buruk atau trauma. Pengalaman yang buruk bisa menyebabkan munculnya program negatif sehingga menjadi mental block ini. Mental blocking sendiri yang mengubah diri saya adalah ketika saya mulai masuk ke dunia perkuliahan. Banyak sekali hal yang belum saya alami ketika saya masih duduk di bangku SD, SMP, SMA, di mana saya masih hidup bersama satu atap bersama orang tua saya, tapi sekarang harus pisah jarak karena tempat saya menempuh pendidikan yang jauh. Di dunia perkuliahan juga ternyata jauh dari ekspektasi saya sebelum benar-benar masuk ke jenjang ini, di mana saya harus dituntut untuk dapat public speaking yang bagus, berteman dengan orang-orang baru, belum lagi tugas-tugas yang menyerang bertubi-tubi. Dan sebagai mahasiswi, saya harus lebih bijak dalam menentukan pilihan dan bijak dalam berucap. Tapi dengan kehidupan saya sekarang, saya jadi lebih mandiri, tidak melulu bergantung kepada orang tua, dan saya lebih harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.